Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini saya akan melakukan uji T, uji F, dan R-square dan asumsi klasik pada model regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS. Langkah pertama, kita mencari regresi untuk nilai residual. Masuk analis, regression, linear. Lalu pindahkan X1 ke dependen dan X1 X2 ke independen. Kemudian pilih statistik, centang estimate, model fit, dan collinearity diagnostic. Lalu Durbin-Watson, kemudian continue. Lalu pada bagian ini kita pilih bagian save. Dan kita pilih understandardized dan standardized. Lalu kita pilih continue dan oke. Berdasarkan output koefisien diperoleh persamaan regresi sebagai berikut, yaitu konstannya itu di B0, X1 nya sama dengan B1, X2 nya sama dengan B2. Lanjut ke F nya, yaitu di ANOVA yang bagian sig, ketentuannya apabila dia kurang dari 0,05 maka dia signifikan. Kita lihat di sini signya itu kurang dari 0,01 maka dapat disimpulkan bahwa dia signifikan. Yaitu R-square. Nilai R-square menunjukkan kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Pertama, kita lihat pada kolom model summary dan kita lihat R-square-nya. Ketentuannya, jika interpretasi mendekati 1 maka itu sangat baik. Sedangkan di sini kita dapat melihat yaitu dia di angka 0,518, maka itu dapat disimpulkan dia mendekati 1 atau baik. Selanjutnya yaitu uji T. Uji T digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel secara parsial. Yang pertama, kita lihat di kolom koefisien di T di tabel T dan sampingnya yaitu sig. Aturannya apabila sig-nya kurang dari 0,05 maka dia signifikan. Sedangkan di sini kita lihat sig-nya itu yang X1 0,236 dan X2 yaitu kurang dari 0,01 maka dapat kita simpulkan bahwa dia T-nya itu signifikan. Selanjutnya kita masuk ke uji multikollinearitas. Ini digunakan untuk melihat apakah terdapat hubungan yang tinggi antar variabel independen. Kita masuk ke kolom koefisien, lalu melihat bagian tolerance dan VIF. Jadi ketentuannya jika nilai VIF kurang dari 10 dan tidak tolerance lebih dari 0,1 maka tidak terjadi multikolinearitas dalam model. Di sini dapat kita lihat nilai VIF-nya kurang dari 10 dan toleransinya kurang dari 0,1 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas di dalam model regresi ini. Yaitu uji heteroskedastisitas. Yang pertama kita pilih Krebs, lalu scatter, pilih simple scatter, lalu define, lalu masukkan x-aksisnya dan y-aksisnya. Kemudian kita pencet OK. Jika titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Kita lihat di sini polanya itu tidak beraturan atau acak, maka dapat disimpulkan bahwa dia tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Yang pertama kita lihat di kolom auto summary, kita lihat di bagian Durbin-Watson. Jika Durbin-Watson berada di sekitar angka 2 maka tidak terjadi autokorelasi. Dari data ini kita dapat melihat Watson-nya itu sekitar 2,151 maka dapat disimpulkan ini tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi ini.
Baiklah teman-teman, berdasarkan hasil uji asumsi klasik yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi normalitas, tidak terjadi multilinearitas, tidak terjadi heteros, dan tidak terdapat autokorelasi. Oleh karena itu, model regresi ini layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum.